yang lokal gitu loh. Jangan, nah sebetulnya juga gini loh, yang salah bukan petani, yang salah bukan petani, yang salah adalah orang-orang yang membawa teknologi itu. Ya, kita nggak menyalahkan siapa lah ya gitu ya. Ada program gitu datang, atau ada orang akademisi yang datang misalnya yang membawa teknologi ini langsung tanpa memahami konteks permasalahan lokal di situ, langsung aja dibawa teknologi bioflok. Nah kalau petani dengan kemampuan pengetahuan yang agak terbatas, kan sulit memilih-milih ini teknologi tepat atau tidak. Iya. Jadi yang membawa teknologi saya yang harus bertanggung jawab gitu. Waktu menggunakan teknologi. Terus ini juga ada isu harga pakan semakin tinggi ya, makin naik gitu. Dan juga tadi kan ada fungsi untuk melakukan hemat pakan. Ya. Dari menurut Bapak itu bagaimana sih penerapan hemat pakan itu sendiri pada saat harga pakan ini semakin tinggi? Semakin tinggi ya. Iya. Ya. Ini emang tantangan yang harus dijawab ya oleh teknologi bioflok ya. Iya. Ya, memang tahun ini kita memang dapat cobaan ya, petani ikan dapat cobaan cukup berat ya, karena harga pakan itu menaik tajam ya. Ada faktor perpajakan, tapi ada faktor geopolitik, macam-macam gitu. Jadi emang ini ada, tadinya pakan itu tidak kena pajak, tapi sekarang kena pajak. Kemudian tiba-tiba ada kasus dunia, ini masalah dunia, suplai gandum terganggu, itu dalam tanda kutip krisis pakan ya, gitu. bahan baku pakan ya, terganggu gitu. Kan kita tahu kan itu juga produksi asli Indonesia ya, dan import ya. Pada saat itu terganggu ya, biaya produksi pakan juga naik. Nah, padahal kita tahu bahwa selama ini margin dari petani itu kan rendah ya. Iya. Begitu kehantem biaya produksi naik sedikit saja, itu sudah masalah besar. Terus di mana peran Bioflok ini? peran bioflok? Ya. Jadi bioflok tadi harus kita geser. Tadinya fokusnya adalah produktivitas, gitu. Sekarang produktivitas itu artinya output per meter kubik yang tinggi ya. Nah, ini kita bicara tentang sebutlah namanya FCR gitu. FCR itu ada feed conversion ratio. Itu adalah kita bicara tentang hemat pakan gitu. Nah, caranya banyak dalam teknik bioflok tuh, caranya banyak. Karena gini, ini sebetulnya konsep bioflok itu sebetulnya mendaur ulang feses ikan, mendaur ulang protein yang terbuang, baik melalui feses ataupun melalui sekresi ya. Itu kan limbah yang larut di dalam air kolam. Bagaimana dia dihilangkannya adalah diasimilasi. Diasimilasi oleh apa? Oleh bakteri. Jadi kita pilihkan, tapi teman-teman, di dalam teknik bioflok itu ikan makan. Setelah makan, dia pasti keluarkan feses, urin, kemudian dari pernapasannya dia keluarkan lagi amonia, kan gitu. Itu kan mencemari perairan. Kalau sebelumnya seluruh residu dari proses metabolisme ikan tadi itu buang bersamaan dengan penggantian air, di dalam teknik bioflok seluruh residu tadi hasil metabolisme ikan diasimilasi oleh bakteri. Diasimilasi itu buat teman-teman yang masih awam adalah artinya seluruh bahan-bahan ini diserap oleh bakteri. Untuk apa? Sebagai energi bagi bakteri tadi. Oke. Nah, kalau dia mendapatkan energi yang cukup, bakterinya nanti akan berkembang. Iya.
belah diri lah gitu ya. Iya. Setelah berkembang biak nanti dia akan menggumpal atau saling terikat. Nah, setelah saling terikat, ikan bisa memakan tadi bakteri tadi sebagai sumber pangannya dia, berpangannya si ikan tadi kan gitu. Jadi dua hal, di satu sisi air kolam yang tadi tercemar jadi bersih, kan mendapatkan sumber nutrisi alami berupa bakteri atau mikroba tadi. Gitu. Proses ini yang nanti yang kita harus optimalkan. Gitu. Optimalkan dalam pengertian apa? Ya kita pilih bakteri apa sih yang ukurannya besar, baik ukuran persatuannya maupun ukuran kecepatan tumbuhnya. Gitu. Kan bakteri ada ya banyak sekali kan. Iya. Kita pilihlah. Kita harus mencari bakteri yang tepat. Nah, setelah ketemu bakteri yang tepat, kita hitung kebutuhannya berapa. Karena beda bakteri, beda kebutuhan. Kalau di nanti pada kelas yang lebih teknis, nanti kita belajar nanti tentang namanya CN ratio. Jadi bakteri A butuh CN ratio 10, bakteri B butuh CN ratio 12, bakteri C butuh CN ratio 15. Semuanya masih bioflok, tapi kita milih konsorsium bakteri yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Tadi misalnya fokusnya hanya untuk produktivitas, fokusnya hanya untuk hemat air. Nah, ada lagi yang bakteri yang fokusnya untuk menghemat apa? Kita pilih. Inilah yang nanti kita ajarkan di kelas-kelas pelatihan. Pada waktu kita ajarkan, kita tanya, Bapak maunya fokusnya di mana? Kan kita ini gini, dengan majunya teknologi informasi saat ini, satu kelas pelatihan itu bisa datang dari berbagai daerah. Ya tentunya setiap daerah punya kendalanya masing-masing kan. Oh, gitu. Kendalanya masing-masing. Artinya kita, nah, sebutlah trainer gitulah. Trainer juga memang harus kaya informasi, gitu. Sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dari petani yang punya kendala kondisi lapangan yang beda-beda. Tadi juga terkait pemanfaatan ulang yang feses ikan tadi ini, jadi hampir mirip seperti di peternakan itu ada pemanfaatan untuk kotoran ternak itu kasih ke maggot, maggot, dan juga limbah-limbah pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, nah itu juga dimanfaatkan untuk jadi pakan pengangkut. Nah, maggotnya ini yang kita berikan ke ikan. Nah, menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Karena di petani itu dengan pakan maggot ini masih ada masalah gitu. Ya, air itu gampang rusak dan segala macam. Gini ya, ini kita langsung lah, kita bicara maggot ya. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan maggot, gitu. Maggot menurut saya solusi yang tepat ya. Artinya dalam waktu-waktu terakhir ini fokus tentang pembuatan pakan alami itu menjadi sangat krusial. Iya. Karena kalau kita hanya bergantung pada pakan pabrikan, ya kita selamanya akan sulit. Gitu. Tetapi pembuatan pakan alami itu sama saja dengan teknik bioflok. Tidak bisa diterapkan di semua tempat. Contoh nih, maggot mungkin mudah di daerah-daerah yang mempunyai residu dari agroindustri, gitu. Karena yang dibutuhkan adalah residu berupa bahan organik kan. Iya. Tapi kalau kita bicara di Jakarta, ya bahan organiknya ada, sampah. Tapi mendapatkannya kan butuh biaya transportasi yang mahal, biaya pekerja yang mahal karena harus dibutuhkan dari wilayah-wilayah yang agak jauh kan,
itu menjadi kurang tepat. Nah, kemudian tapi saya nggak bisa bilang juga bahwa itu maggot jelek. Ya, nggak di tempat lain bisa bagus, gitu kan? Karena situasi dan kondisi di lapangannya berbeda. Gitu. Pertanyaan yang ini juga banyak, Pak, bisa nggak sih digabungkan antara bioflok dengan maggot kan? Iya, nah ini juga sering jadi dibahas di kalangan petani. Iya, gini. Kalau dibilang nggak bisa, bisa. Tapi kalau dibilang bisa, sulit. Kira-kira kenapa itu? Nah, gini. Teknik bioflok kan konsep dasarnya adalah mengolah residu. Oke. Nah, mengolah residu. Residunya apa sih? Residu dari hasil metabolisme ikan itu apa sih? Yang paling sulit dikendalikan adalah untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan, silakan menghubungi CS kita di Ekosis di nomor sebelah ini. Saya tunggu.